Karena dia merasa sudah mampu, dia merasa yang paling baik, maka dia tidak memerlukan, dan bahkan dia tidak mau dibantu oleh orang lain. Ya. Nauzubillah min zalik. Itu artinya dia tidak sadar kapasitas dirinya sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, doa Nabi Musa alaihissalam inilah doa yang lahir dari kesadaran bahwa kita ini hidup tidak bisa sendirian. Apalagi kalau ada nilai perjuangan. Sekedar hidup biasa saja pun tidak bisa sendirian. Ya. Manusia itu, kata Ibnu Khaldun, al-insan ijtima'iyun bit-tab'i. Bahwa manusia itu, kata Ibnu Khaldun, adalah makhluk yang tabiatnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan dia bersosialisasi. Ya. Kalau kita dilempar ke tengah hutan 5 bulan saja, udah berubah kita. Ya. Sudah berubah kita. Jadi beleng-beleng. Beleng-beleng namanya? Katanya beleng-beleng kalau bahasa Lombok itu agak-agak jogang gitu. Hah? Tapi katanya konteksnya bagus ya. Ya, kalau bahasa Lombok itu bisa jadi setengah jogang. Jogang itu artinya udah agak error. Ya. Kalau kita nggak ketemu orang. Ya. Ini 2 tahun saja pandemi kemarin disuruh pakai masker, diam di rumah, padahal di rumah masih ada anak istri, masih bisa nonton TV, keluar-keluar sudah agak beda kita ngelihat orang. Ya, sudah agak nggak keruan-keruan, banyak orang. Ya, kita baca di negara-negara lain, sampai bahkan di negara maju pun seperti di Prancis itu puluhan ribu orang demo keluar ke tengah jalan. Mereka demo terhadap lockdown. Mereka tidak mau, disuruh diam di rumah. Kenapa? Tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Itulah manusia. Dia memerlukan orang lain. Yubassiruka uyubak. Kalau kita ketemu orang, dia bisa menunjukkan kita apa kekurangan kita. Kalau kita punya banyak teman, dengan teman itu kita tahu apa yang kurang dari diri kita. Karena manusia itu kalau hanya sendirian, dia cenderung menganggap bahwa innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Itu dalam surah pertama yang turun kan Al-Alaq itu, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi manusia itu kalau sendirian dia istaghna, seringkali merasa bahwa saya sudah baik. Seringkali dia merasa saya sudah tahu. Seringkali dia merasa saya sudah bisa. Begitu ada orang lain datang, barulah orang lain itu yang memberitahu dia, Pak, celananya mohon maaf belakangnya bolong Pak. Dia dari rumah yakin bahwa celananya bagus. Ya, tidak ada yang memperlihatkan celananya bolong kecuali orang lain. Bisa dia ngelihat celananya bolong? Tidak bisa. Itu manusia. Hal yang paling sederhana saja. Pak, mohon maaf, sudah cuci muka belum? Kenapa? Tuh masih ada sisa tidurnya, masih ada gantung di sini. Berkah dari dia tidur, ya. Kotoran tidur itu. Dia nggak tahu. Kenapa? Ya dia tidak tahu, banyak kekurangan. Ya itulah kita manusia. Maka Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, yang pertama saya ajak kita semua pada hari ini adalah mari kita terus-menerus membangun kolaborasi dalam kebaikan, saling mengisi, saling melengkapi, saling belajar. Dan itulah hakikat dari ungkapan Allah dalam Al-Hujurat, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata para ulama, at-ta'aruf maknahu pertama saling belajar, yang kedua saling mengisi, dan yang ketiga adalah saling melengkapi. Kenal satu sama lain. Kalau saya tidak diundang ke sini, saya tidak ketemu sama Bapak Ibu semua. Inilah ta'aruf kita, Bapak Ibu, ya. Kita berta'aruf, yang dari ta'aruf ini mudah-mudahan melahirkan kesepahaman, mudah-mudahan melahirkan kebersamaan untuk kita terus-menerus membangun daerah kita, Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kita sebagai umat Islam
Dari awal ketika Allah memberikan petunjuk berupa Al-Quran, Allah menggunakan satu kata perintah di awal.